Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat spiritual, apa kamu pernah merasa berbeda dari kebanyakan orang? Merasa seolah ada sesuatu yang besar yang belum terungkap dalam hidupmu? Mungkin kamu sering bermimpi tentang tempat asing, tentang kerajaan kuno, atau merasa memiliki tugas besar yang belum kamu pahami. Kadang, kamu merasa seperti salah zaman, seolah jiwamu berasal dari tempat dan waktu yang berbeda. Tapi mengapa kamu merasa begitu? Bisa jadi, jawabannya tersembunyi di dalam darahmu. Karena tidak semua manusia lahir hanya sebagai individu biasa. Ada yang dilahirkan untuk mewarisi garis keturunan besar, yang disebut oleh para leluhur dengan nama darah biru. Tapi tunggu dulu, darah biru yang dimaksud di sini bukan tentang bangsawan modern atau gelar di atas kertas. Ini bukan tentang harta, bukan tentang istana, bukan tentang warisan materi, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih gaib, dan lebih berat tanggung jawabnya. Darah biru sejati adalah warisan jiwa mulia yang pernah lahir dalam garis leluhur besar, para raja bijaksana, penjaga tatanan, pemimpin spiritual, dan pelindung peradaban. Banyak dari mereka telah lenyap dari catatan sejarah, tapi jiwanya belum lenyap. Jiwa mereka terus berputar dalam siklus kelahiran, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan, bisa jadi, kamu adalah salah satu dari mereka. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 tanda spiritual yang hanya dimiliki oleh mereka yang membawa darah biru sejati. Tanda-tanda ini bukan dibuat-buat. Mereka hadir lewat bahasa tubuh, garis tangan, aura, mimpi, dan getaran jiwa yang tak bisa disangkal. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, memiliki darah biru bukan soal keistimewaan, tapi tentang tanggung jawab besar dan perjalanan batin yang penuh ujian. Karena semakin tinggi asalmu, semakin berat amanah yang kau bawa. Maka siapkan hatimu, bukalah batinmu, karena setelah menonton video ini, kamu mungkin tak akan memandang dirimu dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai. Yang pertama, mempunyai aura karismatik. Sejak lahir, banyak orang mengira karisma adalah hasil dari latihan, pengalaman, atau pengaruh lingkungan. Tapi bagi sebagian orang, karisma itu sudah ada sejak lahir. Apakah kamu pernah menyadari bahwa sejak kecil, kamu sering jadi pusat perhatian? Bukan karena kamu cari perhatian, bukan karena kamu bicara keras atau suka pamer, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang merasa tertarik, tenang, atau bahkan tunduk. Di sekolah, mungkin teman-teman sering menoleh padamu saat terjadi sesuatu penting. Di keluarga, kamu bisa jadi yang paling muda, tapi omonganmu sering dianggap paling bijak. Ini adalah ciri khas jiwa bangsawan sejati. Karisma bukan soal tampil di depan banyak orang, tapi bagaimana energi batinmu memancarkan wibawa dan ketenangan. Dalam sejarah kerajaan kuno, banyak pemimpin besar yang tak perlu berteriak atau memaksa. Mereka hanya hadir, dan semua orang tahu siapa yang sesungguhnya memimpin. Yang kedua, mimpi-mimpi aneh tentang istana, mahkota, atau perang. Ini adalah ciri yang paling misterius, tapi juga paling kuat. Pernahkah kamu bermimpi berada di sebuah istana asing? Atau kamu memakai pakaian kerajaan, berdiri di depan banyak orang, bahkan ikut dalam peperangan besar tanpa tahu mengapa? Mimpi ini terasa terlalu nyata. Bahkan setelah bangun, kamu masih bisa mengingat aroma ruangan, detail arsitektur, atau rasa tanggung jawab yang besar. Itu bukan sekadar bunga tidur, tapi bisa jadi adalah memori jiwa fragmen dari kehidupanmu yang dulu. Dalam ajaran spiritual, jiwa kita bisa membawa ingatan dari kehidupan masa lalu. Dan mimpi-mimpi seperti ini adalah cara batinmu memberi kode. Kamu pernah menjadi sesuatu yang lebih besar, dan jejak itu belum selesai. Jika mimpi seperti ini muncul berulang, atau terasa seperti potongan film sejarah yang nyata, jangan abaikan. Itu bisa menjadi panggilan dari masa lalu, yang ingin diungkap di masa sekarang. Yang ketiga, garis tangan yang tidak biasa. Garis tangan adalah peta spiritual yang ditulis langsung oleh alam semesta. Beberapa orang memiliki garis unik yang jarang ditemui. Garis berbentuk huruf M, garis bulan sabit di bawah jari kelingking,
garis raja yang tegak lurus dari pergelangan menuju jari tengah. Garis-garis ini bukan kebetulan. Dalam ilmu palmistri kuno, tanda-tanda ini melambangkan jiwa yang terlahir untuk memimpin, membimbing, atau mewarisi pengetahuan luhur. Keturunan darah biru umumnya tidak hanya membawa gen, tapi juga membawa frekuensi tugas jiwa yang tercermin di telapak tangan mereka. Garis tangan ini tidak harus dimiliki semua bangsawan, tapi bagi mereka yang memilikinya, biasanya memiliki misi khusus di kehidupan ini, yang berkaitan dengan perubahan besar, kebangkitan spiritual, atau pelindung orang banyak. Yang keempat, memiliki intuisi yang tajam dan daya pikat spiritual. Salah satu ciri paling dalam dari darah bangsawan sejati bukan hanya karisma, tapi kebijaksanaan batin dan intuisi tinggi. Kamu mungkin bisa tahu isi hati seseorang hanya dari cara mereka bicara. Atau kamu bisa merasa gelisah sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan, kadang kamu punya dorongan kuat untuk menghindari seseorang atau tempat tertentu dan ternyata benar. Ini bukan kelebihan biasa, ini adalah koneksi spiritual kuat dengan energi semesta. Dalam sejarah, pemimpin besar sering didampingi oleh penasihat spiritual. Tapi beberapa pemimpin, terutama keturunan darah biru yang tinggi, justru memiliki kebijaksanaan itu dari dalam dirinya sendiri. Kamu tidak perlu banyak belajar untuk memahami orang lain, karena kamu membawa jiwa tua yang telah mengalami ratusan bahkan ribuan tahun reinkarnasi dan penyempurnaan. Dan seringkali, daya spiritual ini membuatmu menjadi tempat curhat banyak orang. Karena kamu bukan hanya mendengar, tapi bisa merasakan. Yang kelima, sorot mata yang dalam dan penuh wibawa. Tatapanmu bukan tatapan biasa, banyak orang merasa terbaca hanya dengan menatap matamu. Ada yang langsung hormat, ada yang merasa malu, ada pula yang merasa nyaman luar biasa. Mata adalah jendela jiwa, dan jika kamu adalah keturunan darah biru sejati, jiwamu bukanlah jiwa muda. Itu adalah jiwa pemimpin, pemelihara tatanan, dan pelindung. Sorot mata seperti ini tidak bisa dipalsukan. Bahkan kamu sendiri kadang merasa bingung, kenapa orang lain memandangmu begitu dalam, atau kagum padamu padahal kamu tidak melakukan apapun. Di zaman kerajaan, pemimpin yang benar-benar bijak tak perlu banyak berkata-kata. Cukup dengan sorot matanya, ia bisa memberi perintah, menenangkan, atau memberi harapan. Jika kamu menyadari kekuatan ini, jangan sombong, tapi gunakan untuk menenangkan, melindungi, dan menuntun orang lain dengan kasih. Yang keenam, daya tarik mistis dan disukai makhluk halus. Sering merasa diperhatikan saat sendiri, atau tiba-tiba ada aroma kemenyan, wangi bunga, atau angin sejuk yang tidak jelas asalnya. Itu bukan ilusi, tapi bisa jadi tanda bahwa kamu adalah keturunan darah biru spiritual yang dikenali dan dihormati oleh makhluk dari dimensi lain. Keturunan kerajaan zaman dulu sering dijaga oleh khodam leluhur, makhluk gaib yang ditugaskan melindungi garis keturunan tertentu. Dan meskipun secara fisik kamu tidak tahu siapa leluhurmu, energi mereka tetap hidup dalam darah dan auramu. Ini sebabnya kenapa kamu bisa merasa diperhatikan, bahkan sebelum kamu menyadari siapa dirimu. Hati-hati, energi ini bisa menarik makhluk halus baik maupun negatif. Maka kamu harus belajar menjaga kebersihan batin, aura, dan spiritualitasmu. Karena semakin kamu aktif secara spiritual, semakin kuat pula energi leluhur yang hidup dalam dirimu. Yang ketujuh, merasa punya misi besar yang belum terwujud. Ini adalah ciri paling kuat dan paling menggetarkan. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu ini seperti baru permulaan dari sesuatu yang besar? Meskipun hidupmu terlihat biasa, ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, aku belum menjalani hidupku sepenuhnya. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Suara ini mungkin kamu abaikan selama bertahun-tahun. Tapi ia akan terus memanggil, terus muncul di tengah malam, di saat krisis, atau dalam keheningan. Itu bukan khayalan. Itu adalah panggilan jiwa keturunan darah biru. Karena mereka yang terlahir dengan darah luhur, sering membawa misi yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya. Misi itu bisa berupa menyadarkan banyak orang dari kegelapan batin, mengajar kearifan leluhur, menjadi pelindung mereka yang tertindas, atau sekadar menjadi contoh hidup yang penuh nilai. Jangan abaikan suara itu, karena saat kamu menjawab panggilan jiwa, dunia pun mulai bergerak bersamamu.
Sahabat spiritual yang mulia, kini kita telah menyelami bersama 7 tanda yang menyingkap tirai misteri tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin, di tengah setiap penjelasan tadi, ada satu titik dalam hatimu yang tiba-tiba bergetar. Sebuah suara kecil di dalam jiwa yang berkata, "Ya, ini tentang jiwaku. Tentang sejarah yang belum ku tahu, tapi bisa kurasakan dalam diam." Bila kamu menemukan satu saja tanda dari 7 ini dalam dirimu, dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari darah leluhurmu, dari jiwa-jiwa agung yang pernah hidup sebagai penjaga nilai-nilai luhur. Keturunan darah biru tidak selalu lahir di istana megah. Kadang mereka justru lahir dalam kesunyian, dalam ujian, dalam ketidaktahuan, tapi cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya tertidur, menanti saatnya untuk menyala. Dan mungkin, malam ini, setelah video ini berakhir, kamu akan duduk diam, menatap keluar jendela atau ke dalam hatimu sendiri, dan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin bangkit, sesuatu yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Maka biarkan video ini menjadi titik awal perjalananmu, bukan untuk menjadi raja atas orang lain, tapi untuk menjadi raja atas dirimu sendiri, untuk menguasai emosi, mengatur energi, dan menuntun banyak jiwa menuju cahaya. Karena tugas keturunan darah biru bukan sekadar menjaga darah, tapi menjaga warisan jiwa. Maka tetaplah berjalan, meski dunia tidak mengenal siapa kamu sesungguhnya. Ingatlah, alam semesta tahu, dan mereka yang hidup di alam gaib, para leluhurmu, selalu mengawasi langkahmu dengan harap. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kamu merasa video ini menyentuh batinmu, jangan segan untuk meninggalkan komentar, berbagi cerita, dan membantu membangkitkan kesadaran mereka yang mungkin juga berasal dari garis agung seperti dirimu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena kita akan terus menggali rahasia spiritual yang tidak diajarkan di sekolah, tapi hidup dalam getaran jiwa kita sejak lama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cahaya leluhur dan petunjuk ilahi senantiasa bersamamu.